Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyarana Tahirah. Nama saya Kirana Sila Prameswari. Nama saya Azalia Anjani. Nama saya Dina Pratanya Akbar. Di video kali ini kami akan melakukan wawancara mengenai data penduduk tahun 2024 di Perumahan Eramas RT 5 RW 15. Nah, jadi di sini kita melakukan wawancara di pagi hari pada 4 Mei 2025. Di sini kondisi cuacanya nggak begitu panas dan juga nggak mendung dan terlihat lumayan asri karena banyak pepohonan. Yuk langsung aja kita mulai ke sesi wawancara dengan Pak RT. Selamat pagi Pak, sebelumnya perkenalkan kami dari perwakilan siswi SMA Negeri 50 Jakarta. Nah, pada kali ini kami ingin memenuhi tugas geografi kami mengenai data penduduk di RT 5 RW 15 nih Pak. Mohon maaf Bapak, dengan siapa? Dengan Toto Mustopa. Oh, baik Bapak. Ya, sebelumnya sekarang kita langsung ke pertanyaannya Pak, boleh Pak? Silakan, nggak apa-apa. Saya juga mau memberikan sedikit tentang wilayah ya, wilayah RT 05 terutama dan di lingkungan RT 015 di sini. Nah, struktur organisasi sini 1 RW 5 RT. Jadi 5 RT ini ya termasuk 1 sampai 5 ya, termasuk RT di sini 1 5. Nah, di sini kepengurusannya ada yang namanya Jumantik, Dasawisma untuk kependudukan ya. Nantinya itu ketiga juga untuk masalah bank sampah kita juga punya, di Posyandu juga ada. Di situ untuk kegiatan sifatnya, karena di sini sifatnya integrasi dengan RW ya Pak. Jadi 1 RW 5 RT. Jadi integrasinya namanya terpusatkan di RW. Karena kan kita sifatnya perumahan ini klaster. Gitu. Jadi itu yang struktur di sini ini. Jadi ada beberapa yang sifatnya terkoordinasi dengan kepengurusan RW itu aja. Terus Nah, sebelumnya kami dengan Nashwa dan Saya Kirana Sila. nah, kita lanjut ke pertanyaan pertama boleh ya Pak? Silakan. Mengenai data penduduk nih Pak, kira-kira mengenai jumlah penduduk keseluruhan dari RT 5 RW 15 ini ada berapa ya Pak? untuk kakak sih sebetulnya itu ada 70 kakak. Ya kurang lebih sih kalau satu kakaknya itu sekitar 6 ya. Kurang lebih sekitar 400-an lah. 420 jiwa ya. Gitu. Karena ada beberapa rumahnya pun ada beberapa yang kosong dan kita memiliki namanya petugas Dasawisma untuk pendataan kependudukan di sini gitu. Baik Pak. Terus selanjutnya dari jumlah penduduk di sini untuk jumlah laki-laki dan perempuannya ada berapa ya Pak? Kurang lebih sih kalau laki-laki banyak sih perempuan ya Bu. Ya, jadi kurang lebih 70-30 lah, kurang lebih banyak kan sih. Perbandingannya di situ. Untuk pertanyaan yang ketiga, untuk jumlah kelahiran per tahun 2024 itu kira-kira berapa ya Pak? Ya nanti coba kita koordinasi, ini kan dengan ada Dasawismanya nih. Jadi nanti adik-adik bisa nanya ke petugas Dasawisma karena itu data yang kalau memang yang kompleks ya, karena memang sebetulnya di sini sih banyak kan orang yang sudah pensiun sih, sudah lama tinggal di sini. Jadi kemungkinan sih yang banyak yang melahirkan mungkin dari anak-anak yang tinggal di sini. Jadi saya juga belum begitu tahu. Nanti mungkin bisa tanyakan ke petugas Dasawismanya di RT 05. Nanti ada. Ya silakan. Berarti untuk selanjutnya kalau jumlah kematian di sini itu bisa ditanyakan ke data Bisa. Karena ada petugasnya yang memang khusus mendata semua kependudukan di RT 5, khususnya di RT 5 ya. Ya gitu. Jadi ada petugasnya yang namanya kita ada Dasawisma di kepengurusan RT-nya gitu. Oh ya, baik Pak. Berarti untuk jumlah migrasinya nanti bisa kita tanyakan ke Dasawisma juga. Bisa, itu lebih pastinya. Jadi nanti di situ ada berapa yang meninggal, berapa yang ada kelahiran gitu ya. Angka kelahiran itu bisa bisa dilihat di Dasawisma datanya. Baik.
Selanjutnya untuk pertanyaan yang keadaan lingkungan nanti dilanjut oleh teman saya, Silakan, Pak. nggak apa-apa. Terima Ya. kasih, Pak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan SMA Negeri 50 Jakarta. Saya dari Azalia Anjani. Saya Idina Proteni Akbar. Jadi di sini saya ingin meminta izin untuk mewawancarai Bapak tentang keadaan lingkungan karena sebelumnya data penduduknya sudah diwawancarai oleh teman kami. Jadi yang pertama saya ingin menanyakan tentang keamanan penduduk di lingkungan sini. Oh ya, oke. Untuk keamanan sebetulnya terintegrasi dengan kepengurusan RW ya, sebetulnya semua di sini ada sentralisasi. Tapi di RT 5 kita sudah memasang namanya CCTV untuk keamanan, dan keamanan sendiri kita ada namanya 4 grup di sini. Setiap grup tuh 5 personil sub security lah. Jadi di sini juga untuk keamanan setiap waktu 24 jam untuk keamanannya, dan untuk lingkungan kebersihannya di sini ada yang namanya tim kebersihan untuk masalah lingkungan, kebersihan sampah, bank, mungkin kita juga ada yang namanya program bank sampah, atau penghijauan juga kita ada. Kita pernah juga membuat penghijauan di belakang samping tol juga, dan penanggulangan banjir kita juga menyiapkan satu penanggulangan banjir dengan memasang pompa. Silakan aja adik-adik lihat aja di lingkungan sini, kalau mau lihat pompanya di mana nih, lihat. Terus penghijauannya di mana, silakan. Bank sampahnya di mana, ya tinggal foto aja untuk sebagai dokumentasi untuk melengkapi. Dan juga di sini juga ada yang namanya untuk kesehatan, namanya panwalk lah. Kita sering adakan panwalk juga untuk warga, untuk ibaratnya untuk bersilaturahmi, atau mungkin ya untuk kesehatan sendiri warga gitu. Di situ yang kita coba program sudah dijalankan di sini. Ya. Kalau untuk ketertibannya gimana, Pak? Ketertibannya di sini sih cukup aman, karena kan kita sifatnya klaster satu pintu. Jadi pintu kita satu pintu gerbang yang memang akses masuk ke sini itu tidak ada pintu lain gitu. Nah itu yang kita ini kan, satu juga kita ada namanya pintu gerbang juga kita terpasang namanya CCTV, dan mungkin nanti rencana ke depan ada namanya pintu otomatis yang namanya ya sifatnya sebagai warga masuk dia punya kartu untuk bisa masuk ke komplek ini. Itu yang kita coba akan diterapkan di sini gitu ya. Gitu aja. Baik, selanjutnya saya ingin menanyakan tentang keteraturan atau jenis peraturan mungkin peraturan yang diterapkan. Iya, di yang lingkungan diterapkan. Peraturan terapan ini sih setiap ada peraturan memang itu kita bikin namanya informasi dengan memberikan, kita ada namanya grup warga ya. Kita memberikan informasi secara terus menerus kalau memang ada program, atau mungkin kita juga ada beberapa program yang untuk keteraturan masalah administrasi ya, masalah ini, karena kita juga ada RT, ada RW, terus dalam masalah ada peraturan misalkan harus ada penyuntikan rabies ya, kita kerjasama dengan pemerintah, terus atau mungkin kerjasama kerja bakti dengan kelurahan pun kita untuk masalah lingkungan, masalah sampah, masalah got yang ini ya kita kerjasama nama PPSU gitu. Jadi itu yang kita terapkan di sini supaya memang lingkungan itu rapi dan nyaman lah. Itu aja. Udah sih, Pak, mungkin itu aja pertanyaan Dari kami. dari kami. Ada lagi? Udah. Yang jelas sih program kita juga ada beberapa program yang memang kita terapkan untuk bidang usahanya. Di sini kita ada kolam renang, ya ada mungkin lapangan yang suka kita sewakan untuk resepsi pernikahan, atau mungkin ya lapangan tenis itu yang biasa untuk badan usahanya lah. Jadi program-program itu yang memang selama ini ya kita sudah berjalan untuk menutupi ya pembiayaan untuk lingkungan sendiri. Itu aja yang kita bisa sampaikan.
Baik Pak, terima kasih ya Pak udah mau jadi narasumber Ya, nggak apa-apa. kami. Nah, terima kasih juga sama adik-adik yang memang ya mudah-mudahan ini ya sebagai ya pembelajaran bahwa lingkungan itu perlu ya berkolaborasi masalah kesehatan, masalah lingkungan, masalah keamanan memang harus diketahui sama warga. Betul. Gitu Iya. aja, ya. Ya, terima kasih Pak. Yuk, mari. Oke teman-teman, selesai juga nih wawancara kita tadi dengan RT yang ada di sini. Dan berikut adalah perhitungan kami tentang data yang telah kami peroleh. Sekian video dari kami tentang data penduduk tahun 2024 di RT 5 RW 15 Perumahan Era Mas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.